Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Muharram dengan nomor induk mahasiswa 101191003. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada Kota Tasikmalaya, prodi D3 Keperawatan, kelas 1B Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan memenuhi persyaratan atau tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yang mana tugasnya adalah mempresentasikan artikel ilmiah tentang kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema bahayanya narkoba bagi generasi muda. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang sangat berbahaya. Nah, narkoba juga, apabila narkoba masuk ke dalam tubuh kita, bisa melalui dimakan, diminum, ataupun disuntik, ataupun uap, dihisap. Jelas itu sangat berbahaya karena apabila masuk ke dalam tubuh kita itu dapat menimbulkan efek-efek negatif bagi tubuh kita. Contoh, menurunnya imunitas tubuh, menurunnya daya tahan tubuh, dan bisa mengganggu ketenangan otak, ketenangan hati, dan bisa mengganggu gangguan jiwa. Nah, tadi narkotika ada 3. Tadi narkoba ada 3. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga zat adiktif. Yang termasuk ke dalam narkotika adalah contoh tanaman pepper, opium mentah, opium masak yang membuat kita menjadi candu, opium obat, tanaman ganja, ataupun damar ganja. Yang termasuk ke dalam jenis psikotropika adalah zat atau obat yang baik alamiah maupun sintetis, yang itu semuanya bukan termasuk kepada narkotika. Nah, yang ketiga yang termasuk kepada zat adiktif adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan di luar psikotropika. Zat adiktif contohnya 1, minuman alkohol gitu. Minuman alkohol juga itu bisa dibagi menjadi 3 golongan. Yang golongan A berdasarkan alkohol 1-5%, contohnya bir. Yang golongan B adalah alkohol 5-20%, contohnya seperti minuman anggur ginseng, anggur merah, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada golongan C, yang mana golongan C kadar alkoholnya 20-45%. Nah, ini sangat besar sekali, contohnya whisky, vodka, Manson, dan Johnny Walker, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, narkoba, penyebab narkoba kepada generasi muda itu bisa dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor internal. Faktor internal bisa juga contoh dari keluarga. Dalam suatu anak muda, contoh keluarganya ada yang broken home, itu anak muda itu bisa frustasi, bisa terjun ke narkoba, terjun mabuk-mabukan, seperti itu. Yang kedua dalam ekonomi, ketika ekonomi sulit, maka bisa aja terjadi apabila tidak kekontrol emosi tubuh kita akan terjun kepada hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga dalam kepribadian, apabila kepribadian kita labil, masih terombang-ambing ke sana kemari, kita apabila diajak teman pasti kalau kita labil akan ikut, seperti itu. Nah, itu yang pertama faktor internal. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang faktor eksternal diantaranya pergaulan. Yang kedua sosial masyarakat. Apabila ketika pergaulan kita bersama orang-orang yang pemakai narkoba, lambat laun kita juga akan terbawa untuk memakai narkoba. Yang kedua, sosial masyarakat atau lingkungan, dan lingkungan juga sama mempengaruhi. Apabila kita tidak memakai narkoba, apabila kita ada di lingkungan
pemakai narkoba, lambat laun juga kita akan mengikuti seperti itu. Nah, bahayanya bagi generasi muda adalah apabila generasi muda sudah terjun kepada hal-hal seperti narkoba, minuman keras, dan lainnya, itu sangat berdampak negatif bagi masa depan pemuda. Yang mana harusnya pemuda itu dicetak menjadi pemimpin di masa depan. Apabila terjun kepada hal-hal narkoba seperti itu dapat merusak kesehatan di masa depannya. Contohnya ketika kita memakai narkoba, nah di usia yang akan datang kita bisa mudah terkena serangan jantung, serangan paru-paru, gangguan jiwa, dan lainnya. Itu sangat membahayakan sekali bagi anak muda. Bagi anak muda, apabila sudah terjun kepada seperti itu, masa depannya biasanya suka menjadi tetap seperti itu. Soalnya bisa-bisa kecanduan gitu. Jelas tentu sangat berbahaya gitu. Dikarenakan generasi muda itu adalah generasi bangsa di masa depan. Mungkin yang akan dibawakan oleh saya cukup sekian. Satu pesan dari saya, wala taqrabul khamr. Jangan mendekati narkoba, jangan mendekati minuman keras, mendekati juga jangan, apalagi kalau memakai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.